Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di malam ini kita akan membahas kitab Al-Kahfi, jilid yang ketiga, dan kita sampai pada halaman yang asalis wal isruna ba'dal mi'ah atau wal mi'ah, pada halaman yang ke-123, yaitu Majmu'atul Qawaid, kumpulan berbagai kaidah dari kitab dari pembahasan shorof. Terutama kaidah yang dimaksud di sini ya berkaitan tentang i'lal ya. Dan kaidah ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari pembahasan Al-Kahfi dari awal sampai akhir ya. Sehingga kita langsung membahas saja, dan kita akan melompat pada pembahasan-pembahasan yang mudah, yang sudah berlaku, sudah difahami. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula idza taharakatil wawu wal ya ba'da fathatin mutassilatin fi kalimatayhima ubdilat alifan. Apabila wawu dan ya itu berharokat setelah fathah yang bersambung pada pada dua kalimat ya, maka dirubah wawu atau ya itu menjadi alif. Artinya dua kalimat tersebut yang dimaksud ya kalimat yang terkandung itu wawu ataupun ya. Contoh seperti sona, berarti ini kan wawu ya. Sona wa ba'a asluhuma sawana ya. Ini aslinya dari sona itu kan wawu. Saya keliru tadi, ba'a itu aslinya kan dari baya'a gitu. Nah, ini kan dua kalimat. Yang pertama sona, ba'a. Maka di situ sona itu aslinya dari sawana, sementara ba'a aslinya dari baya'a. Kita tidak membahas i'lalnya karena di dalam kaidah itu sudah mudah ya. Karena kalau kemudian kita bahas sisi i'lalnya sebenarnya udah berlalu di pembahasan sebelumnya. Kita langsung pada kesimpulan pada kaidahnya saja. Kemudian al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, idza waqa'atil wawu wal ya ainan mutaharrokatan min ajfafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma. Apabila wawu dan ya itu terletak pada huruf ain ya, ain dari wazannya gitu kan, fa'ala itu ainnya berarti tengah ya. Dia terletak pada ain yang berharokat dari ajwaf. Kalau ajwaf kita tahu, berarti kan ajwaf itu yang cacat tengah. Sementara sebelum keduanya, sebelum wawu atau ya itu bersukun ya, dan yang sebelum wawu atau ya itu dia adalah sahih ya, sahih. Maka dirubah atau dipindahkan, bukan dirubah, harokat keduanya kepada sebelumnya. Contohnya misalnya yakumu, yabi'u, asluhuma yakwumu wa yabyi'u. Nah itu pada yakwumu itu kan dia berada pada ain, dari yaf'ulu kan, dia berada pada ain wawunya. Sementara ini dari koma kan, ajwaf, dari koma yakwumu kan gitu aslinya.
Sementara yang sebelum wawu itu sukun dan sohih, yaitu qaf. Ya, maka dipindah sakalnya tersebut, harokatnya menjadi yakumu. Ya, yabiu juga demikian. Ya, jadi yabiu. Hilal tidak usah kita bahas. Nah, kemudian al-qaidatu salisatu, kaidah yang ketiga, idza waqa'atil wawu wal ya ba'da alifin zaidatin ubdilat hamzatan wa yustaratu an takuna ainan fi ismi fa'ilin wa tarfan fi masdarin. Ini sudah berlalu juga. Apabila wawu dan ya itu terletak setelah alif tambahan, maka dirubah menjadi hamzah. Namun disyaratkan keduanya itu adalah antakuna, yustaratu antakuna, keduanya itulah ain pada isim fa'il. Ya. Dan dia sifatnya torfan, berada di ujung pada masdarnya. Ya, pada masdarnya adalah di ujung. Ya. Contoh misalnya so'inun, sa'irun, wa kisaun, wa binaun asluha sawinun wa sayirun wa kisaun wa binayun, kan gitu. Ya. Ya. Coba saya lihat di kitab yang lainnya, kaidah yang ketiga. Ya. Ya. Ya, disyaratkan ya. Tadi ainnya itu disyaratkan ya dan wawunya itu dia menjadi ain pada isim fa'il. Ya. Ingat, dia menjadi ain pada isim fa'il. Namun pada isim fa'il ya afan watar fan fi masdar, tapi dia berada di ujung pada masdar. Nah, pada isim fa'il kita lihat di situ so'inun kan berarti menjadi ainnya, sa'irun itu juga menjadi ainnya, tapi pada masdar itu berada di ujung. Kisaun, binaun itu kan di ujung. Sehingga kalau kita lihat aslinya ya, so'inun wasairun itu aslinya dari sawinun wasayirun. Ya, itu kan isim fa'il. Sebenarnya kisaun dan binaun itu aslinya dari kisawun dan binayun. Itu berada di ujung karena dia masdar ya. Kisawun dan binayun itu asalnya dia adalah masdar. Ya. Sehingga menjadi apa? Kisaun dan binaun. Ilal tidak usah kita bahas karena sudah berlalu. Dan al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, idza istamatil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa sabaqat ihdahuma bisukun ubdilatil wawu ya'an wa udgimatil ya'ul ula fi saniyah. Apabila wawu dan ya itu bertemu pada satu kata, ya, dan salah satu dari keduanya itu mendahuluinya dengan sukun, maka dirubah wawu menjadi ya dan dileburkan ya pertama kepada ya kedua. Contoh misalnya kayak mayyitun marmiyun, asluhuma dari maywitun, ya, dan marmuyun, ya. Naam. Nah, di situ nampak sekali ya. Bahwa wawu dan ya bertemu pada satu kata. Ya, dan salah satu dari keduanya itu disukun. Pada mawitun itu ya-nya yang bersukun. Pada marmuyun itu wawunya yang bersukun. Ya, maka dirubah wawunya itu menjadi ya. Ya.
sehingga menjadi mayyitun, ya. Demikian pula menjadi apa, marmiyun. Nah, di situ kenapa memnya pada marmiyun itu di kasroh? Ya karena untuk kesesuaian, ya, untuk kesesuaian, ya, dengan huruf yang setelahnya, yang wawunya berubah menjadi ya, dan ya itu yang mencocoki, mendahuluinya adalah kasroh. Kalau diucapkan menjadi dhamah, ini berat di dalam pengucapan, ya, untuk kesesuaian atau lil munasabah. Makanya diterangkan litasalumil ya, summa kusirat al mimu litasalumil ya, kemudian dikasroh mim agar bisa sesuai dengan ya. Ini pada kaidah yang keberapa? Yang keempat, ya. Kemudian kaidah yang kelima, idza tatarafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinat. Apabila wawu dan ya itu berada di ujung dan keduanya itu dhamah, maka disukun. Contoh misalnya yakzu, yarmi, itu aslinya dari yakzuwu dan yarmiyu. Nah, ini mudah banget, tidak usah dibahas. Dan al-qaidatu sadisah, kaidah yang keenam, idza waqa'atil wawu rabi'atan fasaidan fi tarfi walam yakun qablaha madmumatan ubdilat ya'an. Itu apabila wawu, ya, itu terletak yang keempat, ya, fasaidan atau yang selebihnya. Bisa, artinya selebihnya itu bisa yang kelima, ya, sadisah, ya, kelima atau keenam, ya, fitarf, ya, dan dia berada di ujung, ya. Sementara sebelumnya itu dia tidak di dhamah, walam yakun qoblahuma madmumah. Sebelumnya itu tidak di dhamah, ya. Maka ubdilat ya'an, dirubah menjadi ya, ya, dirubah menjadi ya. Kalau ini ada i'lalnya, ya, karena pada contohnya tidak disebutkan di situ. Ya. Kita berikan saja contoh yang satu saja untuk masing-masingnya. Yardo asluhu yardowu, di atas wain yaf'alu. Nah, dirubah wawu menjadi ya karena terletak pada yang keempat, wawunya itu keempat. Dan juga fitorfi, sementara walam yakun qablaha madmuman, sebelumnya itu tidak di dhamah tapi di fathah, ya. Ya, yardo itu dari yardowu, ya. Contoh yang terakhir itu dari mu'tayan, ya, mu'tayani, asluhu mu'tawani, di atas wayan muf'alani, ya, dirubah ubdilatil wawu ya'an liwuku'iha rabi'ah, ya, dia dirubah wawunya itu menjadi ya karena terletak pada keempat, walam yakun maqablaha madmuman, ya. Sementara sebelumnya itu dia tidak di dhamah, ya. Maka jadilah kemudian mu'tayan, ya. Di situ kalau kita lihat, ya,
tidak mesti di ujung ya. Nah, seperti pada mu'toyani itu kan tidak di ujung. Kenapa? Karena dia adalah musana ya. Ya sebenarnya secara asal dia tidak di ujung gitu loh, tapi karena dia musana menjadi seolah-olah itu tidak di ujung, padahal ini di ujung karena nun di situ itu dia iwat dari tanwin gitu loh, ganti daripada tanwin, sehingga tidak ada iskal gitu loh. Tidak ada iskal tentang masalah tersebut, sehingga tetap syarat bahasnya dia ada di ujung. Cuma pada pembahasan di sini tidak diterangkan walam yakun maqal belaha matmuman fasara, langsung fasara mu'tayani ya, tidak kemudian disebutkan fitorfi gitu loh. Nah, karena ini sudah pada praktek iklal gitu loh, sifatnya ini adalah yang dicabangkan, tapi secara asal itu kan dari mu'ton kan ya, secara asal dia adalah dari mu'ton. Naam. Al-qaidatu sabi'atu, kaidah yang ketujuh, idza waqa'atil wawu bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ah tuhdaf. Ini kaidah yang ketujuh ya. Ya. Apabila wawu itu berada di antara fathah dan kasroh yang muhaqqaqah, yang memang asli gitu loh, sementara sebelumnya itu adalah huruf mudhara'ah ya, maka wawu itu dihapus atau dihilangkan. Contoh misalnya ya, yaitu asluhu yaung itu. Nah, ini fathahnya pada huruf mudhara'ah itu dari wayan yaf'alu kan asli, memang muhaqqaqah, haknya demikian dari wayan yaf'ilu gitu. Kita tidak katakan susah, kalau kita katakan asli agak susah juga, tapi secara haknya demikian gitu loh, karena wayan yaf'ilu gitu. Atau secara asal juga gitu ya, wayan yaf'ilu. Ini mauzunnya gitu, wawu berada di antara fathah dan kasroh yang memang haknya demikian, yang dihakkan demikian, karena wazannya wayan yaf'ilu, maka wawunya dihilangkan. Kemudian apa sih ya, ada yang ada yang mungkin di sini dari iklal untuk ditambahkan, yaitu tentang yado'u ya, kan dari wado'a yado'u. Ini sebenarnya aslinya dari wayan yaf'ilu ya, wado'a yadi'u gitu, wado'a yaudi'u kafan, wado'a yaudi'u gitu loh ya, di atas wayan yaf'ilu dihilangkan wawu karena libuku iha ya, karena terletak di antara di antara fathah dan kasroh muhaqqaqah ya. Sementara sebelumnya itu ada huruf mudhara'ah, jadilah kemudian yadi'u ya, menjadi yadi'u. Tuma ya, futihati dad di ajlil harfil itbaq, kemudian di fathah do-nya ya, karena dia adalah huruf itbaq. Huruf itbaq itu ada 4 ya, yaitu sad, ba, ta, za, itu huruf itbaq yang makhrajnya itu sangat kuat. Jadi terkadang pembahasan shorof itu juga berkait dengan ilmu tajwid ya, pembahasan seputar masalah tajwid. Wa hiya dad au harful khalqi,
atau dia adalah huruf halak, ya, huruf bagian tenggorokan, yaitu al-ain, ya, al-ain, ya, fasara yad'u. Tapi pada huruf halaknya itu adalah pada lam fi'ilnya, ya. Kemudian al-qaidatu asaminatu, kaidah yang ke-8. Idza waqa'atil wawu ba'da kasratin fismin au fi'lin ubdilat ya'an. Apabila wawu terletak setelah kasrah pada isim atau pada fi'il. Jadi wawu terletak setelah kasrah, maka dirubah menjadi ya. Ya. Radiyah wa gawin wa gazin asluhuma radiwa wa gaziwun. Ya. Hanya saja pada gozin di situ, ya, ini kan di situ ada apa, ada tanwin iwat, ya, ataupun iwat, apa, tanwin untuk iwat, artinya dia bisa menjadi ganti dari huruf gitu. Hurufnya itu secara asli dia adalah wawu gitu loh, tapi ya gitu loh. Karena apa? Karena pada ainnya itu, yaitu pada huruf zain itu kasroh. Kemudian al-qaidatu sabi'atu, kaidah yang ke-9, idza waqa'atil wawu bainal fathati wa kasrati al-muhaqqaqah wa qablaha harful mudhara'ah tuhdaf. Apabila wawu berada di antara fathah dan kasroh yang muhaqqaqah, sementara sebelumnya huruf mudhara'ah, maka dihapus, dihilangkan. Ini contohnya adalah yaitu, asluhu yau itu. Ya. Ini sudah tadi, ya. Oh, ini tempat saya keliru, ini double gitu loh. Coba saya lihat kaidah ke-7, 8, ya, berulang pun tempat saya double itu, ya. Saya keliru baca, ini di buku, di kitab saya ini double halamannya, makanya ngulang lagi, ya. Sekarang kaidah atasiyah, ya, kok malah balik kaidah sabiah, ya. Ada kekeliruan karena berulang, halamannya double. Al-qaidatu tasiyah, kaidah yang ke-9. Idza laqiyatil wawu wal ya sakinatani bi harfi sakinin akhar utifata. Ya, coba saya lihat, ya. Apabila wawu dan ya, ya, wawu dan ya yang keduanya itu bersukun, itu bertemu dengan huruf yang bersukun lainnya, maka keduanya itu dihilangkan, ya. Saya ulangi, apabila wawu dan ya yang keduanya bersukun itu bertemu, ya, dengan huruf yang bersukun yang lainnya, maka keduanya dihilangkan. Contohnya ini kayak sun, sir, asluhuma usbun wa isir, isyir, bukan isir, isyir. Itu kalau kita lihat, ya, wawu itu
Coba saya agak ada yang sak ini. Saya ulangi, apabila wawu dan ya itu bertemu, ya, bertemu wawu dan ya yang keduanya itu bersukun, itu bertemu dengan huruf yang bersukun yang lainnya, maka dihilangkan. Kita lihat i'lalnya saja, karena kalau dari aslinya uswun, di situ wawunya itu, dan isyir itu wawunya kan tidak bersukun, ya, ya-nya juga tidak bersukun, tetapi setelah i'lal ada yang bersukun gitu, ya. Maka dikatakan sun asluhu uswun ala wasni uf'ul nukilatil wawu ila maqablaha li taharrukiha wa sukuni harfi sahihin qablaha daf'an li thiqal fasara usun lah di sini, usun. Nah, setelah kemudian ini setelah di'ilal itu, ya, karena dirubah wawu, ya, kepada yang sebelumnya, ya, karena sebelumnya berharokat, ya, dan sebelumnya itu bersukun, sebelumnya huruf yang bersukun, ya, dan sahih, maka dirubah sakalnya ke huruf sebelumnya untuk menolak beratnya pengucapan, jadilah menjadi usun. Maka di sini bertemu dua sukun, bertemu dua sukun, ya, artinya sukun akhor gitu maksudnya, yaitu wawu dan nun, maka dihilangkan wawunya. Jadi prosesnya wawu itu menjadi bersukun itu setelah dipindahkan, dinakalkan gitu, sakalnya dipindahkan. Nah, sehingga menjadi jelas, ya, maksud daripada kaidah italah laqiyatil wawu wal ya usakinatani biharfi sakinin akhar khutifata, dihilangkan, ya, itu menjadi jelas. Kemudian al-qaidatu al-ashirah, kaidah yang ke-10, idza istama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin aw mutaqaribani fil makhraj yudgham al-awwalu fi tsani ba'da ja'lil mutaqaribaini misla tsani li tsaklil mukarrir, ya, li tsaklil mukarrir. Ya, ini kaidah yang ke-10, ya. Apabila bertemu pada satu kalimat itu dua huruf dari jenis yang satu, atau secara makhraj berdekatan dua huruf tersebut, maka dileburkan yang pertama pada keduanya, pada yang kedua, setelah dijadikan apa yang keduanya dekat itu semisal atau menjadi huruf yang kedua gitu loh, karena beratnya untuk diulang atau pengulangan, beratnya untuk mengulang. Contoh misalnya madda, kemudian mudda, kita sholat asluhuma madada au umdud iwtasola, ya kan gitu. Iwtasola itu kan wawu, wawu dengan ta itu mutaqariban, wawu itu safawi, sebenarnya ta itu kan di bagian apa, gigi seri, lidah dengan gigi seri, ta, ya, sehingga diidghamkan wawunya kepada ta'nya, ittasala. Adapun kalau dari madada menjadi madda itu karena memang sejenis gitu. Umdud itu juga sejenis, karena dal dengan dal menjadi mudda. Ini bisa dibaca mudda menjadi muddi, bahkan bisa menjadi muddu, ya. Kenapa kalau dibaca muddu itu untuk, tapi kayaknya saya agak sak ya. Di sini hanya mudda dan muddi saja. Ya, mudda demikian.
Tapi setahu saya muddu bisa itu, karena dia pada wayan yaf'ulu gitu loh, pada wayan yaf'ulu. Ya, makanya di bagian i'lal itu di bawah itu ya, ida apa, liana harfa sakin ida hurika bil kasr, dikarenakan huruf yang bersukun itu apabila diharokati dengan kasroh. Makanya pada mut ya, mut itu kan dalnya tasdid dalam keadaan disukun semua secara asal ya. Karena apa, sakal pada umdud itu pada dal awal itu dipindahkan pada mim, sementara hamzah wasol sudah tidak butuh dihilangkan menjadi mud, dalnya dua sukun ya. Dalam kondisi seperti itu apabila diharokati ya, itu adalah dengan kasroh, bertemunya dua sukun itu ima bil kasr, bisa dengan kasroh karena huruf sakin idza hurika bil kasr, kalau diharokati harokat dengan kasroh, atau bisa bil fathah dengan fathah li'annaha akhaful harokah ya, karena paling ringannya harokah itu adalah fathah, au bidham atau dengan dhammah yaitu menjadi muddu tabaan li aini mudhari'ihi, karena mengikuti ain dari mudhari'nya, yaitu kan dari uf'ul kan, uf'ul ya, yaitu umdud ya, menjadi muddu juga bisa. Kemudian al-qaidatu hadiyatu ya, asrota dibaca di situ asrota karena dia mabni ya, sementara al-hadiyatu dia adalah mu'rab. Kemudian al-hamzatani idza iltaqata bi kalimatin wahidatin saniyatahuma sakinatan wajaba ibdal tsaniyati bi harfin munasabin ila harakatil ula. Dua hamzah apabila keduanya bertemu pada satu kata, sementara yang kedua itu bersukun, maka wajib untuk yang kedua dirubah dengan huruf yang sesuai dengan harokat yang pertama ya. Seperti contoh menjadi amana wa umul wa idim, asluha a'mana u'mul idim ya, ini disukun itu. Nah, maka harus disesuaikan dengan apa? Dengan harokat dengan harokat yang sebelumnya, sehingga bunyinya itu apa, ringan di lisan gitu. Kemudian al-qaidatu tsaniyatu asyrah ya, kaidah yang ke-12, innal wawa wal ya asakinataini la tubaddilani alifan idza kana sukunuhuma ghairu asli bi an nuqilat harakatuhuma ila ma qablaha. Apabila wawu dan ya, sungguhnya wawu dan ya yang sungguhnya wawu innal wawa wal ya, sungguhnya wawu dan ya yang keduanya bersukun itu ya, coba kok dibaca tubadilani ya, dibaca tubadalani ya, keduanya itu tidak dirubah menjadi alif apabila sukun keduanya itu bukan asli. Ingat, sukun keduanya itu bukan asli ya.
yaitu dengan dipindahkan harokat keduanya kepada yang sebelumnya. Contoh misalnya ajaba wa abana, asluhuma ajwaba wa abiyana. Coba kita lihat pada ya. Ajaba asluhu ajwaba, di atas wayan af'ala. Dirubah harokat wawu itu kepada sebelumnya. Ya, dipindahkan harokat, bukan dirubah. Afan, saya agak ngantuk ya. Dipindahkan harokat wawu itu kepada yang sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena litaharrukiha, karena wawunya itu berharokat. Wasukunu harfin sahihin qablaha, ya. Sementara huruf sebelumnya itu sahih dan dia bersukun gitu loh. Ini daf'an listiqol atau sakal ya. Ya, untuk menolak beratnya ucapan. Fasara ajauba. Suma ubdilat wawu litaharrukiha fil asl. Kemudian dirubah wawu itu karena berharokatnya secara asal. Dan artinya secara asal kan dia berharokat, dan difatkahkannya apa yang sebelumnya. Ini ingat pada kaidah yang pertama, fasara ajaba. Jadi di sini ada catatan ya, ada catatan idza kana sukunuhuma ghairu asli. Artinya wawu dan ya yang bersukun ya, itu tidaklah kemudian dirubah menjadi alif apabila sukunnya itu, kok agak sak saya ya. Coba saya lihat di kitab yang lain, kaidah yang ke-12 ya. Coba saya lihat dulu kitab yang lain. Itu ilah, ada ilah itu. Ya. la tubaddalani alifan. Ya, illa idza kana sukunuhuma ghairu asli. Artinya kecuali gitu loh. Ya. Sungguhnya wawu dan ya yang keduanya bersukun tidaklah dirubah menjadi alif ya, kita karena sukunus ya ilah, itu ada ilah itu. Ilah idza kana sukunuhuma ghairu asli. Ya. Itu ada kekurangan. Kecuali apabila keberadaan dari sukun keduanya itu dia tidak asli. Artinya apa? Kalau kemudian sukun keduanya itu tidak asli, itu baru kemudian dirubah. Artinya berubah menjadi alif gitu loh. Ya, berubah menjadi alif. Ya, dengan apa? Dengan dipindah harokat keduanya kepada sebelumnya. Artinya, berarti kan secara asal ini bukan asli sukunnya, karena sudah dipindahkan sakalnya kepada huruf sebelumnya. Setelah kemudian tidak asli tersebut, dia berubah. Ya.
Atau di sini idza itu mungkin bermakna hatta ya. Kalau idza di sini maknanya hatta, ya mungkin gitu loh. Innal wawa wal ya sakinata ini la tubaddalani alifan hatta idza kana sukunuhuma ghairu asli. Atau sampai gitu loh, sampai tatkala sukun keduanya itu tidak asli dengan dipindahkan harokat keduanya kepada sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini jumlah yang dipakai sedikit membingungkan ya. Wallahu ta'ala. Tapi tatkala kita melihat contoh ilalnya menjadi mudah sebenarnya. Kemudian al-qaidatu salisatu, kaidah yang salisatu asrah yang ke-13. Idza waqa'atil wawu tarfan ba'da dhamin fi fismin mutamakkinin fil asl ubdilat ya'an faqubilatid dhammatu kasratan ba'da tabdilil wawi ya'an. Apabila wawu itu terletak di ujung ya, setelah dhammah ya, di ujung dan dia setelah dhammah. Ini kaidah yang berapa? 13 ya. Ya. Setelah dhammah pada isim yang mutamakkinin, pada isim yang menerima tanwin ya, fil asl ya, maka dirubah wawu itu menjadi ya. Ya. Wa kulibat dan di taklib ya, dhammahnya menjadi kasroh, dirubah dhammahnya menjadi kasroh ya. Setelah perubahan wawu menjadi ya, jadi ada urutannya setelah perubahan wawu menjadi ya. Contoh misalnya ta'abian, itu aslinya dari ta'apuan, ta'aduan ya. Di sini dhammah dirubah menjadi kasrah itu setelah wawu dirubah menjadi ya dulu ya, wawu dirubah menjadi ya, sehingga aslinya dari ta'aduyan dulu baru menjadi ta'adian ya. Demikian pula pada ta'apuan ya, dari ta'atian itu dari asalnya kan dari ta'atuan ya, menjadi ta'atuyan gitu, baru menjadi ta'atian gitu. Itu secara urutan demikian. Kemudian al-qaidatur rabi'ah asrata, kaidah yang ke-14, idza kanatil ya usakinatan wa kana ma qablaha matmuman ubdilat wawan. Apabila keberadaan ya itu bersukun sementara yang sebelumnya itu dhammah, maka dirubah wawunya, ubdilat wawan, dirubah ya-nya itu menjadi wawu. Contoh misalnya yusiru wa musirun, asluhuma yui sirun, mui sirun, kan itu berat mengucapkan, jadi yu sirun, yu siru dan mu sirun. Al-qaidatul khamisatu asrah, kaidah yang ke-15. Inna ismal maf'ul idza kana min mu'talil ain wajaba wabul maf'ul minhu inda sibawai. Apabila isim, sungguhnya isim maf'ul apabila ya dia termasuk dari mu'tal ain, isim maf'ul dari mu'tal ain ya, artinya cacatnya pada bagian ainnya, berarti ajwaf, maka wajib wawu maf'ul minhu, maka wajib ada maf'ul minhu ya, di sisi Imam Sibawai. Contoh misalnya masunun wa masirun, asluhuma maswunun wa masyurun.
Nah, itu wawu maf'ul, artinya wawu maf'ul itu wawu tambahan, bukan wawu huruf asli. Ya. Nah, di sini yang menjadi iskal kan yang masir gitu loh. Ya, yang masir di situ. Karena kalau masir di situ ya sebenarnya ya-nya itu ya apa gitu loh. Karena diterangkan di situ wawu maf'ul minhu itu wajib. Adapun pada masunun tidak ada iskal. Karena itu yang dihilangkan itu wawu asli. Wawu maf'ul harus ada. Ya, wawu maf'ul harus ada. Nah, kita lihat pada i'lalnya saja, yaitu masirun asluhu masyurun, di atas wayan maf'ulun. Ya, dipindahkan harokat ya dulu. Ya, harokat ya. Itu pada sin. Kenapa? Karena sebelum ya itu berharok, dia sukun dan dia sohih. Ya. Sehingga jadilah menjadi maswirun. Nah, agak susah ya. Bertemu dua sukun, yaitu ya ain dan wawu maf'ul. Ya. Fahutifatil wawu al maf'ul daf'an lil tiqa'i sakinaini. Maka dihilangkan wawu maf'ul untuk menolak bertemunya dua sukun. Inda Sibawai, di sisi daripada Imam Sibawai. Fasara maswirun thumma kusiratis sin litasihul ya fasara masirun. Ya. Coba saya lihat di kitab yang lain, Qaidah al-Khamisah Asrah. Itu wajib hatfu inda Sibawai. Ya. Bukan wajib maf'ulu minhu inda Sibawai, tapi wajib al-hatfu. Coba kita lihat yang pada masun. Ya. Iya, pada masun juga demikian. Hutifatil wawu al-maf'ul. Ya. Jadi saya koreksi tadi, tatkala saya nyatakan yang dihilangkan adalah yang dihilangkan adalah huruf aslinya, itu justru dalam ya, di dalam i'lalnya yang dihilangkan itu adalah wawu maf'ul. Makanya di sini ada yang kurang. Wajaba, ya, mungkin wajaba ini hudifat ya, hudifat wawul maf'ul minhu inda Sibawai. Itu ada kekeliruan. Dicetakan dulu juga sama. Konsekuensi dari ilalnya itu memang yang dihilangkan adalah wawu maf'ul. Jadi itu ada kekeliruan, termasuk yang tadi sudah kita bahas ya. Ada illa idza kana sukunuhuma ghairu asliyin itu. Atau hatta juga bisa. Ila bisa, hatta bisa. Sekarang kaidah asadisah. Kaidah yang al-qaidatu sadisah asrah yang ke 16. Idza kana fa'u ifta'ala sadan aw datan aw fa'an aw dha'an kubilati ta'u ta'an lita'assuri nutki ba'da hadil huruf. Ini tidak usah dibahas, sudah berlalu ya. Kita menginjak al-qaidatu sabiatu asrah
yang ke-17. Idza kana fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan. Ini juga tidak perlu untuk kita bahas, ini pada jilid yang kedua. Ya, Al-Kafi jilid kedua sudah ada semua. Ini kaidah yang ke-16 dan yang ke-17. Dan kita langsung menginjak pada kaidah as-saminah asyrah. Kaidah yang ke-18. Idza kana ifta'ala wawan au ya'an au sa'an. Ini juga ada di kalau ini kita baca saja ya. Sepertinya ini tidak tahu ini ada atau tidak ya. Sepertinya di jilid 2 ada ini. Idza kana fa'u ifta'ala wawan au ya'an au sa'an kubilat fa'uhu ta'an li usri nutki biharfil layini sakin lima bainahuma min muqarabatil makhraj wa munafatil wasfi. Ya, li ana harfal layin majhuratun wa ta'u mahmusah. Ya, saya lihat dulu di ini kaidah yang ke-18. Yaitu apabila fa ifta'ala itu wawu atau ya atau sa, maka dirubah fa-nya itu menjadi ta karena beratnya pengucapan dengan huruf yang lain. Lain itu huruf wawu ya, wawu dan ya itu huruf lain yang bersukun. Ya, lima bainahuma min muqarabatil makhraj, dikarenakan pada diantara keduanya itu ada dekatnya makhraj dan juga ada munafatil wasfi, ada penafian, saling menafikan sifatnya, maksudnya beda sifat gitu. Dikarenakan huruf lain itu sifatnya adalah majhurah, jahar ya. Sementara huruf ta itu sifatnya mahmusah, hamas. Ini kaitannya dengan ilmu tajwid ya. Ya, kaitannya dengan ilmu tajwid. Contohnya misalnya itasara, ithagoro. Hasilnya dari ibtasala, itasara, ithagoro. Ya, ini juga sudah berlalu, tidak perlu untuk kita bahas ya. Ini sepertinya di jilid yang kedua sudah ada. Ya, kita selesaikan di malam ini. Kita bahas pada kaidah-kaidahnya saja, karena sebenarnya contoh-contohnya sudah ada pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Al-qaidatu tasiyatu asrota, kaidah yang ke-19. Idza kana fa'u tafa'ala ta'an aw sa'an aw dalan aw zalan aw zayan aw sinan aw shinan aw satan aw dadan aw ta'an aw dha'an yajuzu qalbasanihima bima yuqaribuhu fil makhraj ba'da ja'li awwalil muqaribaini mislasani lil mujanasah ma'a istilabi hamzatil wasl liyumkina al-ibtida'u bisakin. Coba saya lihat ya. Apabila fa tafa'ala atau tafa'ala itu pada fa-nya itu ta atau sa atau dal atau zal atau zain atau sin atau shin atau sad atau dha atau ta atau za, boleh untuk merubah ya. Yang keduanya itu ya dengan yang dekat secara atau yang mendekatinya pada makhraj, setelah menjadikan yang awal itu ya menjadi berdekatan seperti atau semisal dengan yang kedua ya.
Untuk lil mujanasah, untuk menyamakan jenis bersama dengan memberikan hamyah wasol ya. Dengan memberikan hamyah wasol supaya untuk memungkinkan memulai ya bisakin mulai untuk mulai pembacaan sesuatu yang bersukun kan harus diberikan dengan hamyah wasol ya. Contoh misalnya ittarosa, itsaqala, iddatsaro, idzakkaro, izajjaro, issamma'a, isyaqqaqa, isaddaqa, iddarra'a ya. Kemudian idzarraha ya, iddarra'a ya, iddarra'a, kemudian idzahhara, ittahara. Ini aslinya dari tatarrasa, tasaqala, tadassara, tadzakkara, tazajjara ya, tasamma'a, tasyaqqaqa, tasaddaqa, tadarra'a, tadhahhara, tadhahara. Nah, itu ditambahkan padanya ada hamyah wasol gitu loh ya, ada hamyah wasol ya, dengan di situ kemudian dileburkan gitu loh huruf aslinya itu. Yaitu pada fa-nya itu dileburkan kepada huruf tambahan dari wazan tersebut, yaitu wayan tafa'ala ya, tafa'ala. Beda pada wayan tafa'ala. Kalau wayan tafa'ala itu kadang justru yang dileburkan taknya gitu loh, taknya dileburkan ke situ ya. Nah, coba kita lihat pada tadarrosa itu. Tadarrosa itu aslinya dari mana? Iddatsaro. Jadi iddatsaro menjadi iddatsaro. Oh iya, itu dileburkan taknya kepada taknya itu dileburkan kepada huruf fa-nya ya. Ya, saya ulangi, saya koreksi. Baik wayan tafa'ala maupun tafa'ala itu sama ya. Huruf taknya kemudian dileburkan padanya. Ya. Dileburkan pada fa-nya. Jadi dari tak tambahan dari ziyadah dari sulasi manzid tersebut kemudian dileburkan pada fa fi'ilnya. Selesai pembahasan dari kitab Al-Kafi jilid ketiga ini ya. Sudah bihamdillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa pembahasan kitab kita yaitu Al-Kafi jilid ketiga juga dirangkaian dengan jilid yang kedua, itu selesai sebagai rangkaian dari kegiatan RBI Syiar Sunnah ya. Sehingga kita tinggal terakhir adalah ujian ya. Pekan depan kita ujian dengan waktu ujiannya nanti yang sorof saya belum menentukan ya. Coba nanti pengurus biar memberikan pengumuman. Tapi khusus yang yang mutamimah itu hari Ahad seperti biasa, itulah ujiannya. Kita cukupkan sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.